Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu nasiran amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seiring dengan perkembangan kebudayaan, perkembangan perekonomian di dalam kehidupan masyarakat di zaman sekarang ini, kita titik temukan yang berkaitan dengan masalah ekonomi, sehingga masalah ini masalah yang kompleks. Masalah ekonomi adalah merupakan masalah yang terjadi karena keinginan dan kebutuhan meningkat sedangkan sumber daya terbatas. Para ahli ekonomi menyebut hal ini sebagai masalah kelangkaan. Masalah ini terjadi karena ketidakseimbangan keinginan dan kebutuhan terhadap faktor-faktor yang tersedia. Tak terelakkan, masalah-masalah ekonomi akan selalu terjadi pada setiap individu masyarakat, negara, bahkan dunia. Mulai dari urgensi kenaikan mutu pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, daya beli stagnan pada situasi inflasi, kekalahan daya saing impor menghambat pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan cukup tinggi, terjadi inflasi berkepanjangan, dan masalah-masalah ekonomi lainnya. Dilansir media nasional, indikator yang menjadi cermin kondisi ekonomi makro di Indonesia saat ini mengalami krisis. Mulai pertumbuhan ekonomi, inflasi, konsumsi rumah tangga, pengangguran, kemiskinan, sampai pada Purchasing Manager Index atau PMI, industri yang sedang mengalami penurunan. Hal ini membuat seolah-olah ekonomi Indonesia ditampar habis-habisan. Penyebab masalah ekonomi ini tak lain karena sumber daya manusia terbatas, pengolahan sumber daya alam yang kurang maksimal, modal kerja kurang, proses distribusi lambat, dan tingkat konsumsi tinggi. Selain itu, masyarakat kita masih dihadapkan dengan tuntunan dalam memenuhi kebutuhan mereka dengan baik, entah itu dibagi segi pangan, sandang, hingga tempat tinggal. Apalagi saat ini di tengah menghadapi pandemi yang telah kita lewati, corona, yang masih menjajah Indonesia sudah 20 bulan lamanya. Indonesia menghadapi pandemi yang sampai detik ini juga belum selesai. Lantas setelah melihat kondisi perekonomian Indonesia tersebut, bagaimana Islam memberikan solusi? Baik, kita lihat bagaimana solusi di dalam Islam ini. Ekonomi Islam merupakan sistem yang menerapkan prinsip ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip ekonomi ini berlaku bagi setiap kegiatan ekonomi yang memiliki tujuan untuk menciptakan barang maupun jasa guna memenuhi kebutuhan manusia. Terdiri dari 5 nilai dasar, yaitu tauhid, adi, nubuwah, khilafah, dan ma'ad. Kelima nilai dasar ini dijadikan sebagai acuan dalam membentuk posisi dan teori ekonomi Islam. Pertama, tauhid atau keesaan Allah. Semua aktivitas yang berkaitan dengan sumber daya maupun manusia memiliki hubungan yang erat dengan Allah. Dengan begitu, terbentuklah tanggung jawab atas semua perbuatan kita, termasuk aktivitas ekonomi yang kita jalankan maupun bisnis yang kita lakukan. Yang kedua, adi atau keadilan. Masing-masing perilaku dari kegiatan ekonomi tak diperbolehkan mengejar untung secara pribadi, apalagi jika hal tersebut bisa membuat kerugian untuk orang lain, bahkan merusak ekonomi, ekosistem, serta kondisi lingkungan. Dengan prinsip keadilan inilah yang akan menghentikan kezaliman terhadap sesama manusia. Yang ketiga, nubuwah atau kenabian. Segala kegiatan ekonomi maupun bisnis harus mengacu pada prinsip Nabi dan Rasul
yang ajarkan, di mana Nabi dan Rasul memiliki sifat yang harus diteladani, seperti benar, jujur, bertanggung jawab, cerdas, bijaksana, komunikatif, terbuka, dan ahli marketing. Yang keempat, khilafah pemerintahan. Di dalam Islam, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Peran utamanya adalah menjamin kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan syariah, sehingga pelanggaran hak-hak manusia dipastikan tidak akan terjadi. Nah, pemirsa Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, ma'had atau hasil. Islam mengatur secara detail tentang apa itu keuntungan. Perbuatan baik akan mendapatkan kebaikan berlimpah dan perbuatan yang jahat akan mendapatkan hukuman setimpal. Keuntungan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Baik, kita simak berikut. Pertama, pro for growth. Islam memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat luas bagi seluruh masyarakat. Untuk dapat mencapai tujuan ini terdapat dua upaya yang bisa dilakukan. Dua hal tersebut adalah mendukung aktivitas dalam sektor real serta pelanggaran riba. Pelarangan riba dapat mengendalikan inflasi secara efektif. Dengan begitu, daya beli masyarakat dapat terjaga dan tercipta stabilitas perekonomian. Didukung pula dengan penggunaan modal kegiatan ekonomi yang produktif dengan kerjasama ekonomi maupun bisnis. Misalnya, seperti mujaroah, mudarobah, dan musakoh, sehingga terciptalah keselarasan antara sektor real dan moneter. Pertumbuhan ekonomi pun berlangsung secara berkesinambungan. Yang kedua, proper budgeting. Islam mendorong perencanaan anggaran negara yang memihak pada kepentingan semua kalangan masyarakat. Selain itu, di dalam Islam, anggaran negara merupakan hak publik, sehingga anggaran menjadi sangat responsif bagi kepentingan orang miskin. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang ketiga, pro for public service. Islam mendorong penyediaan pelayanan publik yang berpihak terhadap kepentingan masyarakat luas. Tetapi tiga layanan publik yang harus mendapatkan perhatian secara serius, yakni birokrasi, pendidikan, dan kesehatan. Ketiga pilar inilah yang harus diperhatikan dengan benar, birokrasinya, pendidikannya, dan kesehatan. Birokrasi merupakan sebuah amanah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Birokrasi tidak dibentuk untuk kepentingan diri sendiri maupun golongan. Misalnya saja yang pernah dilakukan oleh Khilafah Utsman bin Ali pada saat itu. Bagaimana beliau mementingkan kepentingan umum atau masyarakat. Khilafah Utsman tidak mengambil gaji dari kantornya, sedangkan Khalifah Ali membersihkan birokrasi dengan cara memberhentikan pejabat-pejabat publik yang terbukti korupsi. Tak hanya itu, Islam juga mendorong kemajuan pendidikan maupun kesehatan sebagai sumber produktivitas. Mengingat pandemi corona yang terjadi di kita tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pendidikan dan ekonomi. Ada baiknya jika pro public service ini mendapatkan perhatian besar. Tak terlepas dari ketiga solusi tersebut, Islam mendorong kebijakan pemerintah maupun distribusi pendapatan yang berpihak pada rakyat miskin. Soal distribusi pendapatan ini terdapat tiga instrumen utama di dalam ajaran Islam yang diajarkan, yakni kepemilikan tanah, penerapan zakat, menganjurkan qardul hasan, infak, serta wakaf. Ekonomi Islam lebih berfokus pada sebuah konsep serta usaha untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, dapat kita simpulkan ekonomi Islam merupakan jawaban dari tantangan peradaban dunia.
Semoga kita bisa mengevaluasi dan meningkatkan kontribusi kita untuk melayani permasalahan perekonomian yang terjadi di kehidupan bangsa ini. Sekian yang bisa kita sampaikan. Semoga ada solusi yang terbaik untuk meningkatkan produktivitas yang bisa mementingkan untuk kepentingan masyarakat kecil, sehingga mereka dapat menikmati dari hasil yang diusahakan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.